Mulai dari ayat ini, thumma atba'a sababa. Kan Dzulqarnain itu suka berjalan di muka bumi, menegakkan keadilan, orang raja saleh. Thumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh satu jalan ya, yang lain. Hatta idza balagha matli'a asy-syams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas sebuah kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari tersebut. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, yang maksudnya Dzulqarnain. Kita tidak akan mendalami ayat-ayat tafsirnya, tapi kita akan mengutip yang perlu kita bahas. Tsumma atba'a sababa, dia masuk ke kaum yang matahari masuk sinarnya ke mereka dan tidak ada penghalang. Kemudian dia berjalan lagi, melakukan perjalanan. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Artinya jalan baru lagi. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai antara dua gunung, tadi gambarnya saya sudah kasih lihat, bangunan tembok ini di antara apa? Ingat ini ya, berarti tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain antara dua gunung. Nanti kita akan membutuhkan ini lagi. Dia sampai antara dua gunung, didapatinya di belakang dua gunung tersebut ada sebuah kaum yang hampir tidak memahami pembicaraannya. Ya si Dzulqarnain nggak paham. Coba di sini, anak kasih petanya biar kalian tahu. Maksudnya ketika Dzulqarnain bersama tentaranya sampai di sebuah daerah yang berada antara dua gunung besar di negara Turki yang berbatasan dengan Armenia. Ini Armenia, ya. Dan Azerbaijan. Berarti antara ini Azerbaijan dan Armenia. Berarti dia sampai di tengah sini. Saya ulang lagi. Ketika Dzulqarnain bersama pasukannya sudah tiba di antara Azerbaijan ini Dagestan, Georgia, Baku, ini Iran, ya. Kemudian ini Armenia. Ketika beliau sampai di sini bersama tentara-tentaranya, inilah dia mendapati sebuah kaum yang tidak dapat dipahami bahasannya. Artinya gini, anggaplah orang Indonesia ke negara Amerika, dia nggak ngerti mereka ngomong apa. Mereka senyum, dia ikut senyum. Maka dia mendapati mereka ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian melanjutkan ayat yang tadi. Qalu ya Dzulqarnain. Mereka ajak berbicara. Apakah ada salah satu penterjemah atau ada cara komunikasi? Qalu ya Dzulqarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Mereka bilang apa? Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka bolehkah kami membayarmu untuk apa? Agar kamu membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Mereka mau bayar Dzulqarnain. Dzulqarnain nggak butuh uang. Maka dia langsung apa? Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Dia Dzulqarnain mengatakan ini mau membuat nih, udah memulai persetujuan. Tadi tawar-menawar, ayo kamu bangunin tembok penghalang antara kita dan mereka, kami akan bayar. Dia melanjutkan pembicaraannya. Ini sekarang udah mau mulai proses mau bangun. Dia berkata apa? Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih bagus dari apa yang kalian mau berikan. Uang yang kalian mau kasih itu nggak perlu saya, karena Allah kasih lebih dari itu. Maka bantulah aku dengan kekuatan. Saya tidak butuh uang kalian. Anak cuma butuh satu, tenaga kalian, pasukan dari kalian, membantu saya untuk membangun tembok tersebut, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kalian dan mereka. Berarti mereka tawar-menawar, saya bayar kamu bangun tembok. Kata Dzulqarnain, Anda nggak butuh uang, saya cuma butuh satu. Butuh apa? Tenaga. Ya, itu yang dibutuhkan oleh beliau.
Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra. Coba perhatikan, ini cara pembangunan yang luar biasa. Kalau kita membangun bangunan seperti ini, itu benar-benar bangunan yang kokoh, tidak bisa dihancurkan. Bangunannya seperti apa? Kata dia apa? Berilah aku potongan-potongan besi. Nah, potongan besi disusun, ya. Potongan besi di apa? Disusun. Sesudah disusun, nah, besi itu telah apa? Terpasang sama rata dengan dua puncak gunung tersebut yang kita lihat tuh, sampai ke gunung itu rata. Ketika besi tersebut sudah menjadi merah karena sudah dipakai api, menyala, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan di atasnya besi yang panas tersebut. Bayangkan kekuatan yang seperti apa. Ya, besi sudah panas, udah dikasih tembaga atau dikasih kuningan, itu benar bangunan yang kokoh. Tidak ada satupun yang bisa menaikinya karena itu licin. Nanti kita akan tahu juga ceritanya. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka itu Ya'juj Ma'juj tidak dapat mendaikinya dan tidak pula melubanginya. Artinya karena licin. Ya, karena licin. Kemudian Allah katakan, qala hadza rahmatan min rabbi, rahmatun min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi haqqan, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kalau sudah tiba izin Allah, ini hancur, mereka keluar akhir zaman, udah habis semua. Bangunan yang kalian merasa tidak bisa didaiki oleh orang sehingga nggak bisa naik ke atas, nggak bisa melubanginya, pada saatnya akan hancur semua. Dan mereka sudah paham, dan dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena janji Allah itu benar, karena mereka akan keluar di akhir zaman. Ini ceritanya bisa antum baca ulang di dalam Al-Quran atau tafsir Al-Quran dari ayat 92 sampai ayat 98 surat Al-Kahfi. Ini Zulkarnain. Ini bukan fotonya, pada lihat semua. Ini cuma gambaran yang mendekat. Hampir inilah. Artinya ini sosok seperti ini. Gambarannya mirip dengan Zulkarnain. Jangan lihat orang bertanduk Zulkarnain gitu ya. Dia adalah seorang raja beriman yang salih menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Dinamakan Zulkarnain karena dia punya apa? Dua tanduk. Maka coba lihat gambar ini gambar yang bisa mendekatkan ini biar kalian bisa ngerti maksudnya apa. Ini dia punya dua tanduk begini, maka disebut Dzulqarnain. Qarn adalah tanduk. Maka matahari terbitnya baina qarnai syaitan, di antara dua tanduknya syaitan. Artinya qarn. Maka itu disebut Dzulqarnain karena dia punya dua tanduk dan dia adalah raja yang zalim. Dia telah mengelilingi dunia bagian timur dan barat. Sekarang udah selesai nih urusan Dzulqarnain, tembok sudah dibangun. Inilah tiba saatnya membahas siapa Ya'juj Ma'juj. Dan apa sih maksud dari kalimat, artinya apa Ya'juj dan Ma'juj ini, apa sih kalimat yang asing itu bagi kita.